Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna al-tahira baitul ifina war ruka'i sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi alamana kaifa naskuru ni'mal maul alladzi alamana kaifa naskuru ni'mal maulanal wadud wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli di ab'in mim mustaqimim ma'dud amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uti nikmatan falam yaskur sediba walam yaskur. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Ahmad Fatoni Eskom yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, berikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya, ditambahkan rezeki yang berkah dan dimudahkan segala urusannya sehingga beliau mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada Ketua TK Masjid Nur Salam Ustaz Wisnu Wardani yang saya hormati, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Selanjutnya tak lupa sholat serta salam marilah kita sanjungkan pada pimpinan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau dapat memberikan syafaatnya kepada kita sekalian selaku penyafi jamil jaya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia, sesungguhnya semua orang itu menginginkan hidupnya tenang, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang hidupnya tidak tenang, bahkan masih banyak yang mengeluh. Itu semua dikarenakan belum tahu caranya bagaimana bersyukur dan qanaah. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya akan membahas sedikit tentang dengan qanaah hidup menjadi tenang. Hadirin hadirat yang berbahagia, orang yang sukses adalah bukan orang yang mempunyai mobil mewah, bukan orang yang mempunyai rumah yang megah, akan tetapi orang yang sukses adalah orang yang pandai bersyukur, menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita atau disebut qanaah. Contohnya Bapak Ibu, orang yang bisa qanaah adalah orang yang penghasilannya sehari 100.000, tetapi uang itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya saja dan pengeluarannya sehari kurang dari 100.000, sehingga masih ada sisanya untuk ditabung, maka hidupnya akan tenang. Betul Bapak Ibu? Betul. Itu orang yang qanaah. Kalau orang yang tidak qanaah, contohnya Bapak Ibu, orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang penghasilannya sehari 1 juta Bapak Ibu, akan tetapi gaya hidupnya serba bawah, sehingga pengeluarannya sehari lebih dari 1 juta. Makanya di restoran elit, semua barang-barangnya yang dimilikinya yang bermerek harganya sangat mahal. Sering lihat di Shopee, kalau ada barang yang bagus dia langsung
beli langsung pesan, padahal barang tersebut tidak harus dibeli. Akhirnya orang tersebut hidupnya tidak tenang dan tidak tentram karena tidak bisa bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya ketika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan juga jika kamu kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ayat di atas adalah mengingatkan kita agar selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man u'ti nikmatan falam yashkur, suliba walam yashkur." Barang siapa diberi nikmat oleh Allah, dia tidak bersyukur, maka nikmat itu akan dicabut dengan tanpa terasa. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin hadirat yang berbahagia, sudah tahu caranya kita bersyukur apa belum Bapak Ibu? Sudah tahu belum? Belum. Baik, mari kita bahas bersama supaya kita pandai bersyukur dan kita mencapai tingkatan qanaah. Makanya langkah yang pertama supaya kita pandai bersyukur adalah kita syukuri berapapun rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik banyak atau sedikit, mau sedang, kita harus syukuri dan kita harus pengeluarannya jangan sampai melebihi yang kita dapatkan. Yang kedua, kita harus wajib bersyukur agar ibadah kita bisa menjadi khusyuk dan tenang. Betul Bapak Ibu, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, terus Allah ngasih rezeki kita berapapun harus kita syukuri. Agar apa? Nah, kalau kita sudah bisa bersyukur, hidup tenang, ibadah menjadi khusyuk. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa bersyukur dan qanaah, maka kita harus mana? Harus kita mengaji atau menuntut ilmu. Di bahasa nggak ada bu ya, ilmu bersyukur itu nggak ada, harus kita cari dan kita harus butuh proses, waktu, tenaga pikiran dan lain sebagainya, harus kita cari ilmu qanaah atau bersyukur agar kita bisa menjalani hidup dengan tenang sehingga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, keluarga, dan kepada para jemaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon izin untuk berpantun terlebih dahulu. Upin Ipin main ke sawah, tolong maafin kalau saya salah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.